Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Bangsa Israel, yang dalam Al-Quran disebut sebagai Bani Israel, adalah keturunan Nabi Yakub, atau yang juga dikenal sebagai Israel, dan telah mendapatkan banyak perhatian dalam wahyu-wahyu Allah. Mereka disebutkan sebagai salah satu bangsa yang diberi banyak keistimewaan dan mukjizat oleh Allah, tetapi juga mengalami berbagai hukuman, termasuk laknat karena beberapa perilaku buruk dan pelanggaran serius terhadap perintah Allah. Pertama, nikmat yang diberikan kepada Bani Israel. Pada awalnya, Bani Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menerima petunjuk melalui para nabi. Mereka menerima kitab suci, dan melalui mereka, Allah memberikan banyak mukjizat, seperti pembebasan dari perbudakan di Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa. Allah memerintahkan Musa untuk membawa mereka keluar dari penindasan Fir'aun, dan bangsa ini menyaksikan mukjizat besar, termasuk peristiwa terbelahnya Laut Merah yang menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Surah Al-Baqarah ayat 50. Allah juga memberikan Bani Israel makanan khusus berupa mana dan salwa di padang pasir, ketika mereka berada dalam keadaan sulit setelah keluar dari Mesir. Hal ini merupakan bukti nyata kasih sayang Allah kepada mereka, meskipun mereka kemudian mengeluh tentang makanan tersebut, dan ingin kembali kepada makanan yang lebih biasa. Surah Al-Baqarah ayat 57. Kedua, pembangkangan terhadap perintah Allah. Meskipun Allah telah memberi mereka banyak nikmat, Bani Israel seringkali menunjukkan sikap membangkang terhadap perintahnya. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika mereka menolak masuk ke tanah suci yang telah dijanjikan kepada mereka. Setelah diizinkan memasuki Palestina, sebagian dari mereka enggan masuk karena takut menghadapi penduduk yang kuat. Mereka malah meminta Nabi Musa dan Allah untuk pergi berperang tanpa mereka. Surah Al-Maidah 24. Akibat dari pembangkangan ini, mereka dihukum untuk tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Surah Al-Maidah 26. Ketiga, penyembahan berhala di masa Nabi Musa. Salah satu dosa besar yang dilakukan Bani Israel adalah menyembah berhala. Ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah, Bani Israel dipimpin oleh Harun, saudara Musa. Namun, sebagian besar dari mereka, di bawah pengaruh seorang pria bernama Samiri, membuat patung anak sapi dari emas dan menyembahnya. Tindakan ini adalah pelanggaran besar terhadap tauhid, keesaan Allah, yang diajarkan oleh Musa. Surah Al-Baqarah 51-54. Meskipun mereka telah menyaksikan berbagai mukjizat besar seperti terbelahnya laut dan dibebaskan dari Fir'aun, Bani Israel menunjukkan kelemahan iman dengan beralih kepada penyembahan berhala ketika Nabi Musa tidak ada bersama mereka. Allah menurunkan hukuman berat bagi mereka yang terlibat, dan Nabi Musa sangat marah melihat pengkhianatan ini. Keempat, pembunuhan para nabi. Al-Quran menyebutkan bahwa salah satu dosa terbesar yang dilakukan oleh sebagian dari Bani Israel adalah membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61, disebutkan bahwa mereka tidak hanya durhaka kepada Allah, tetapi juga sampai hati membunuh utusan-utusannya yang membawa kebenaran kepada mereka. Perbuatan ini adalah bentuk pembangkangan yang paling parah dan membawa kepada laknat Allah. Mereka tidak hanya membunuh para nabi, tetapi juga menolak ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka dan memilih untuk tetap dalam kesesatan. Kelima, mengubah kitab suci. Bani Israel juga dicela dalam Al-Quran karena mengubah isi kitab suci yang telah diberikan kepada mereka. Mereka mengubah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Taurat untuk keuntungan duniawi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 79, Allah mengecam mereka yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, dan kemudian mengklaim bahwa itu adalah wahyu dari Allah, padahal itu hanyalah hasil manipulasi mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan materi. Tindakan ini membuat mereka mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah karena mengkhianati kebenaran. Mengubah kitab suci adalah bentuk pelanggaran serius dalam agama. Kitab suci adalah panduan hidup yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, dan memanipulasinya berarti merusak pesan ilahi yang seharusnya dijaga kemurniannya. Keenam, pelanggaran hukum syariat.
Bani Israel juga kerap kali melanggar hukum-hukum syariat yang telah diturunkan kepada mereka. Salah satu contoh pelanggaran mereka adalah dalam hal hukum Sabat. Allah memerintahkan mereka untuk menghormati Sabat, yaitu hari istirahat di mana mereka dilarang bekerja. Namun, sebagian dari mereka mencoba mengakali perintah ini dengan tetap melakukan aktivitas ekonomi di balik penyamaran, seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 163. Pelanggaran ini mengakibatkan hukuman yang berat dari Allah, dan mereka dikutuk menjadi keras sebagai bentuk penghinaan dan azab. Selain itu, Bani Israel juga melanggar aturan tentang riba. Dalam surah An-Nisa ayat 161-61, disebutkan bahwa mereka diharamkan memakan riba, namun mereka tetap melanggarnya. Perbuatan ini juga membawa kepada laknat Allah, karena riba adalah bentuk ketidakadilan yang merugikan banyak orang. Ketujuh, sikap sombong dan menganggap diri sebagai bangsa terpilih. Bani Israel dikenal karena sikap mereka yang merasa sebagai bangsa terpilih yang lebih baik dari bangsa lain. Meskipun mereka memang mendapatkan banyak keistimewaan dari Allah, sikap sombong ini justru menjadi salah satu alasan mengapa mereka dilaknat. Mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi setelah Musa, terutama penolakan mereka terhadap Nabi Isa dan Nabi Muhammad, karena merasa diri mereka sebagai bangsa yang lebih tinggi. Mereka enggan menerima kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi dari bangsa lain. 8 penolakan terhadap Nabi Muhammad. Bani Israel menolak untuk mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Meskipun mereka telah mengetahui dari kitab-kitab mereka sendiri bahwa seorang nabi terakhir akan datang. Sebagian dari Bani Israel di Madinah, seperti kaum Yahudi Bani Nadhir dan Bani Quraizah, menolak untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, meskipun mereka telah mengenali tanda-tanda kenabian beliau. Penolakan ini didasari oleh kecemburuan dan rasa tidak terima karena nabi terakhir tidak diutus dari kalangan mereka. Laknat yang diberikan kepada Bani Israel bukanlah tanpa sebab. Mereka adalah bangsa yang diberikan banyak nikmat, tetapi mereka seringkali membangkang dan melanggar perintah Allah. Dari penyembahan berhala, pembunuhan nabi-nabi, hingga pengubahan kitab suci, semua tindakan ini membawa kepada murka dan hukuman yang berat dari Allah. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua keturunan Bani Israel dilaknat. Ada di antara mereka yang tetap beriman dan taat kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Laknat ini ditujukan kepada mereka yang durhaka, sementara mereka yang mengikuti jalan kebenaran tetap mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah.